Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo. Saya masih bersama Dr. Johan Dijo dan Dr. Ari Satyagraha. Dr. Johan Dijo dari Bioteknologi UPH dan Dr. Ari Satyagraha peneliti di Eijkman. Kita akan bicarakan soal COVID Omicron di klip yang kali ini. Beberapa isu yang beredar di masyarakat adalah pertanyaan apakah memang Omicron itu kasusnya lebih banyak tapi kematiannya lebih rendah karena simptomnya lebih enteng. Ini kita lihat kasus di Amerika dan India, angkanya memang tinggi ya, dan mungkin kalau di Amerika tingginya itu jauh lebih daripada Delta wave-nya. Di India juga lumayan, tapi kalau kita lihat kematiannya, nah memang dibanding yang Delta wave, kalau di Amerika cukup parah juga, di India nggak terlalu, cuman beberapa hari terakhir ini meningkat juga nih ya, sampai di level 1.000 kematian per hari. Jadi masih cukup mengkhawatirkan. Walaupun kalau kita lihat angka di Indonesia ini casesnya juga naik ya, naik tajam kalau di Indonesia dibanding beberapa negara yang lain, Malaysia, Singapura, Thailand. Kalau kematiannya memang masih cukup rendah, tapi beberapa hari terakhir ini juga ada kenaikan ini ya. Nah, jadi pertanyaannya tentu adalah bagaimana kita menghadapi Omikron ya, apakah ini akhir dari pandemi, dan bagaimana kita harus hidup mengatasinya. Saya ke Pak Juandi Jo dulu, silakan Pak Juandi. Terima kasih Pak Ian. Jadi kira lepas dari ini mau varian yang manapun, jadi yang Omicron yang kita hadapi adalah semua varian ini adalah bagian dari virus SARS-CoV-2. Dan cara pencegahan SARS-CoV-2 sebenarnya sudah kita ketahui dari 1-2 tahun yang lalu ya, dengan menaati prokes dengan baik ya, 6M saat ini, dan mau untuk divaksinasi, dan sudah yang dapat vaksinasi lengkap juga mau di booster. Karena dua cara ini yang akan membantu kita untuk bisa bertahan menghadapi ya apa ini mau disebut gelombang ketiga dari COVID-19 di Indonesia atau tidak. Buktinya adalah terjadi lonjakan kasus selama beberapa minggu terakhir ini. Dan cara pencegahannya tetap sama, prokes dan vaksinasi. Dari penelitian Dr. Juandi ya, apakah benar ya ada indikasi kalau yang terpapar COVID itu imunitasnya cenderung lebih tinggi daripada yang vaksinasi? Iya, berdasarkan penelitian saya waktu sebelum lonjakan Delta ya, Pak Ihan. Jadi waktu April sampai Mei 2020, memang hasil yang kami dapatkan dari probandus di MERIN dan di UPH adalah bahwa ketika kami membandingkan probandus yang menerima vaksin lengkap Sinovac waktu itu 2 dosis dengan probandus yang penyintas COVID-19 dengan gejala ringan. Ya, sengaja waktu itu kami membandingkan gejala ringan dengan yang mendapatkan vaksin, karena sudah diketahui bahwa pas penyintas COVID yang berat, maka antibody responnya akan lebih tinggi. Makanya sengaja kami memilih yang gejalanya ringan atau sama sekali tidak ada gejala. Dan ketika kami menggunakan assay yang waktu itu ramai dipopulerkan oleh rumah sakit, oleh klinik, ya cuma mengukur kadar anti-RBD, memang terlihat perbedaannya mencolok bahwa penyintas dengan gejala ringan memiliki titer antibody khusus ya, anti-RBD yang lebih tinggi, sekitar 4 kali lebih tinggi daripada titer antibody pada orang yang sudah divaksin, menerima vaksin lengkap, vaksin Sinovac lengkap, 2 dosis, dan diukur pada 28 hari sesudah dosis kedua. Namun, di situ pitfall-nya, ketika orang cuma mengukur quantity, kalau istilah saya. Karena yang sebenarnya kita butuhkan adalah antibody kerja apa enggak. Dan tentunya buat yang teman-teman yang berkecimpung di bidang imunologi, kita tahu bahwa antibody itu cuma satu aspek dari sistem imun adaptif. Ada cellular immunity juga. Nah, makanya kami melakukan satu essay lagi menggunakan surrogate viral neutralization test ya, dengan base ELISA. Dan di sini kami menunjukkan bahwa oke, walaupun tadi secara kuantitas
penyintas dengan gejala rendah punya titer antibodi kira-kira 3-4 kali lipat lebih tinggi dari yang vaksin Sinovac lengkap. Namun ketika kami membandingkan kemampuan netralisasinya menggunakan surrogate viral neutralization test tersebut, hasilnya jadi comparable, tidak ada perbedaannya. Jadi nunjukin bahwa sebelum Delta, sekali lagi sebelum Delta dan apalagi ini sebelum Omicron ya, 2 dosis Sinovac waktu itu sebenarnya cukup efektif. Mungkin bukan dalam mencegah infeksi baru, ya, karena memang terbukti waktu Delta semua tenaga kesehatan yang menerima vaksin Sinovac semuanya babak belur terinfeksi oleh Delta. Dan sekarang Omicron juga terbukti Sinovac kurang begitu efektif dalam mencegah infeksi baru. Namun Sinovac sejauh ini terbukti cukup efektif dalam mencegah keparahan, ya, yaitu hospitalization dan kematian. Dia menunjukkan bahwa mungkin Sinovac menginduksi cellular immunity ya yang jarang diukur dan tidak diukur juga oleh tim kami waktu itu, sehingga memberikan efek proteksi. Nah, beranjak dari situ Pak Ihan, kalau dari hasil kami menunjukkan bahwa Sinovac titer antibodi juga dengan 2 dosis Sinovac titer antibodi dia nggak begitu tinggi, tapi kemampuan netralisasi masih lumayan lah terhadap istilah waktu itu original strain dari Wuhan. Ya, dengan Delta dia agak turun, dengan Omicron dia lebih turun lagi kalau cuma 2 dosis. Ya, dan ini sebenarnya istilahnya bukan kesalahan Sinovac ya, karena segala macam vaksin mau yang mRNA, mau yang basis viral vector yang dari Oxford AstraZeneca, semua somehow antibody yang di-induce bisa istilahnya apa ya, bisa dikelabui oleh si varian Omicron ini. Oleh karena itu booster memang dibutuhkan. Dan dalam hal ini buat teman-teman yang menerima Sinovac, kami menyarankan untuk menerima booster yang berbasis mRNA, yang kita sebutnya heterologous prime booster. Jadi dosis pertama, dosis kedua Sinovac, dosis ketiga kita ubah teknologi, kalau bisa mRNA. Karena itu akan membantu meningkatkan antibodi kita. Dan kita ada satu penelitian pas zaman Delta ya, manuskripnya lagi kami submit, belum di-accept oleh jurnalnya, bahwa menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di Siloam Cikarang yang setelah menerima vaksin Sinovac 2 dosis, begitu di booster dengan Moderna, tentu Moderna 1 dosis ya, full dose, dan diukur 28 hari sesudahnya, memang naik 700 kali lipat titer antibodinya. Jadi booster heterologous prime booster ini menurut saya berguna ya, dan dalam hal Omicron ini ya saya kira akan sangat membantu karena dia akan membantu moga-moga bantu bisa mencegah infeksi, dan yang lebih utama sih bantu mencegah keparahan ya, hospitalization dan kematiannya Pak. Iya, jadi vaksin sama booster tetap penting ya, terutama supaya nggak sakit parah. Lalu kalau terpapar, imunitas itu tetap bisa meningkat ya. Tapi sengaja menginfeksi atau pesta-pesta supaya terkena infeksi demi imunitas tampaknya bukan ide yang baik ya, Pak Juandi ya. Bukan Pak, memang ada penelitian menarik ya, ketika mereka menunjukkan bahwa orang yang terinfeksi, lalu nanti cukup vaksin 1 kali, itu titer antibodinya sudah comparable dengan yang vaksin 2 kali. Ya, mau vaksin Sinovac, mau vaksin viral vector atau vaksin basis mRNA. Permasalahannya ketika kita terinfeksi, itu kan berarti kita kena penyakit ya. Kita menderita segala gejala penyakitnya. Beda dengan kalau kita divaksinasi. Jadi kenapa perlu mengambil resiko yang tidak perlu dalam hal ini? Ya, dan di sini juga saya mau ngambil kesempatan Pak, karena saya mendapat pertanyaan ini cukup seringnya dari teman-teman, termasuk teman dosen, bahwa vaksin COVID yang ada tidak menularkan penyakit COVID-19 karena semua teknologi yang dipakai tidak menggunakan virus SARS-CoV-2 yang hidup. Ya, Sinovac menggunakan virus yang dimatikan, ya, viral vector cuma sebagian, mRNA cuma materi genetiknya. Tidak ada virus hidup, jadi tidak mungkin vaksin COVID yang ada di pasaran saat ini bisa menularkan penyakit. Buat orang-orang yang mungkin setelah divaksin terus 2 hari kemudian menderita penyakit, ada kemungkinan mungkin dia sudah terinfeksi, sudah terpapar.
tapi gejalanya belum muncul sampai setelah sampai setelah dia divaksinasi, sehingga ada koinsiden. Tapi sekali lagi koinsiden bukan causality kan. Jadi itu yang perlu dicamkan oleh teman-teman di sini. Oke, makasih Pak Juandi. Saya mau ke Bu Ari ini. Bu Ari kan penelitiannya di malaria, dan malaria udah lama endemik di Indonesia ya. Dan konon teman-teman yang lahir dari Papua punya imunitas yang lebih tinggi ya dari yang di daerah lain begitu ya. Tetapi bagaimana jadi hidup di dalam endemik malaria itu? Apakah memperoleh imunitas dengan infeksi itu ide yang baik juga atau bagaimana Bu Ari? Memperoleh imunitas dari endemik itu enggak. Jadi karena orang-orang yang memiliki walaupun mereka yang namanya kalau ya orang yang hidup di daerah endemik itu mereka memiliki apa yang disebut acquired immunity. Jadi immunity yang kita dapat ya, bukan yang kita kerjakan sendiri seperti antibody, itu enggak, itu yang kita dapatkan. Jadi tubuh kita sudah melihat adanya antigen itu dia memproduksi antibody, tapi di-maintain terus. Walaupun karena si parasitnya terus ada di dalam tubuh. Tapi parasit yang di dalam tubuh itu menyebabkan banyak hal. Jadi kayak misalnya walaupun kita terinfeksi dan kita udah tidak memanifestasikan klinisnya seperti kayak fever atau apa, tapi tetap dia menggerogoti tubuh kita. Jadi dia efeknya mungkin jadi kurang gizi, terus udah gitu jadi anemia, jadi kualitas hidupnya itu tidak bagus. Jadi kedepannya pun mereka jadi mungkin kurang karena kurang gizi, jadi efeknya kedepannya tuh dari segi pendidikan atau apa itu nggak bagus kan. Nah itu yang kita nggak mau sebenarnya. Nah makanya tadi kalau memang ada vaksin, lebih baik divaksin, karena vaksin itu kan kita menerima si virus dalam keadaan mati ataupun genetika materialnya cuman ya atau dalam keadaan proteinnya, bukan si penyakitnya itu sendiri yang bisa menggerogoti tubuh kita gitu. Kalau menurut saya ya, jadi lebih bagus ke arah situ. Tapi kalau saya boleh tambah untuk yang tadi Pak Juwandi, mungkin kita selama ini pikir Omikron tuh oke ya, udah karena memang ada report, ada studi yang mengatakan bahwa itu tidak menyebabkan keparahan, level severity-nya tidak separah Delta. Tapi kita masih tetap harus membantu pemerintah dalam menurunkan transmisi. Kenapa? Karena untuk mencegah orang-orang yang vulnerable, orang-orang yang rentan, seperti orang-orang yang punya komorbiditas. Karena walaupun kita misalnya kita sendiri sehat nih, tapi kita bisa membawa si Omikron itu ke rumah. Terus ada kakek nenek kita gitu. Nah, atau orang-orang suami yang misalnya komorbiditas atau istri. Atau juga orang-orang yang belum divaksin. Karena kan di Indonesia vaksinasinya tuh belum mencapai not even 70% kan kalau nggak salah. Jadi itu. Kemudian kita juga untuk mencegah yang namanya long COVID. Karena ada yang namanya kasus long COVID kan. Dan sampai sekarang kita belum tahu tuh long COVID itu efeknya ke dalam tubuh kita itu apa. Gitu. Jadi itu. Terus kemudian burden dari si health sistemnya ya. Jadi pemerintah terus harus memberikan obat kayak isolasi kan untuk orang-orang yang kena COVID. Itu kan beban dari pemerintah juga. Beban kepada tenaga kesehatan kita. Dan sekolah-sekolah yang tadinya udah dibuka tutup lagi. Jadi kayak gitu loh. Jadi dampak keluarnya kayak misalnya sekarang kita memasuki gelombang ketiga. Sekarang pintar-pintar aja deh kayaknya kalau ini ya kalau memang nggak penting-penting banget nggak usah pesta-pesta, nggak usah ke tempat-tempat yang kerumunan, ke mall-mall kalau nggak penting-penting kayak gitu loh sekarang. Kalau menurut saya ya. Dan kenapa kita juga mesti mereduce transmission? Karena semakin lama si virusnya itu keluar, masih beredar, semakin tinggi dia bisa bermutasi. Sekarang kita mungkin masuk ke Omikron, tapi bisa juga nanti dia bisa ada yang bisa lebih mild, tapi bisa lebih severe gitu loh. Itu yang kita takutin yang severe-nya ini. Gitu. Future pandemi dari generasi si Omikron nantinya gitu. Itu yang kita mesti khawatirin. Jadi itu sih kalau menurut saya. Thank you Bu Ari. Saya satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Juandi. Menurut teori evolusinya ya, virus itu nanti kalau mutasi, walaupun ini mutasinya besar karena transmisinya tinggi, ada orang yang berteori nanti makin penularannya makin tinggi, tapi memang selalu less severe dalam mutasi yang berikutnya. Apa itu sebenarnya pasti atau sebenarnya mutasi itu memang unpredictable dan kita nggak bisa memastikan, Pak Juandi? Ya, predictable Pak, karena sebenarnya itu kan satu hipotesis klasik ya di virologi ya, bahwa virus kalau dia mau
atau patogennya kalau mau survive secara evolusi, dia harus get infeksi pada tubuh manusia atau hewan, sehingga dia bisa replikasi dalam waktu lama, dalam jumlah banyak, sehingga bisa terus bertahan. Namun ada contoh virus jadi selalu ganas. Contohnya Ebola. Sampai saat ini masih tetap ganas. Kalau dia menginfeksi, resiko kematiannya sangat besar. Ya, tidak ada penurunan resiko kematian infeksi Ebola tahun ini dan misalnya 20 tahun yang lalu ketika baru ditemukan. Jadi hipotesis itu lagi cuma hipotesis. Ya, dan agak bahaya kalau dijadikan acuan untuk orang menganggap remeh terhadap penyakit ini. Dan saya sangat setuju tadi dengan Dr. Ari bahwa semakin kita, selain membantu pemerintah ya, kalau kita memungkinkan si virus ini menginfeksi banyak orang lagi, ya karena varian Omicron ini, berarti kita sih memberikan mereka satu ruang untuk dia bermutasi lagi. Dia bermutasi ketika dia menginfeksi tubuh manusia. Kalau dia sudah tidak menginfeksi tubuh manusia, maka dia tidak bisa bermutasi. Ya, gampang gitu. Maka kalau kita masih segala hal yang memungkinkan dia untuk menginfeksi tubuh kita, berarti segala hal itu yang akan memunculkan ya mutasi-mutasi baru. Apakah mutasinya akan lebih jinak, lebih ganas, itu time will tell. But sekarang kita belum tahu sih, Pak. Oke, berarti tetap vaksin, tetap booster, menekan transmisi untuk mencegah mutasi generasi berikutnya. Terima kasih Dr. Djuandi dan Dr. Ari. Terima kasih.